Kereta tanpa rel di IKN terancam di-stop karena tak penuhi standar. Kemenhub respons begini. Kementerian Perhubungan, Kemenhub, menegaskan bahwa negara tidak akan mengalami kerugian jika kereta otonom atau Autonomous Rail Transit, ART, di Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur dihentikan. Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub, Budi Raharjo mengatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan apabila hasil evaluasi dari Otorita Ibu Kota Nusantara, OIKN, yang menilai bahwa uji coba kereta otonom dipandang belum memenuhi standar. Jika, kemudian ART, Autonomous Rail Transit, dipandang belum memenuhi standar evaluasi dari OIKN, tidak ada masalah, karena negara juga tidak dirugikan, kata Budi dikutip dari Antara. Budi menyampaikan bahwa negara tidak akan dirugikan dari hasil uji coba kereta otonom di IKN, dikarenakan pembiayaan uji coba ditanggung oleh vendor ART. Menurut hemat kami kita semua sepakat bahwa untuk IKN kita mencari yang terbaik, ujarnya. Ia menuturkan pada dasarnya konsep transportasi di Ibu Kota Nusantara adalah ramah lingkungan dan futuristik. Untuk itu Autonomous Rail Transit, ART, menjadi salah satu alternatif yang dapat diuji cobakan di IKN karena menerapkan konsep transportasi ramah lingkungan, berkelanjutan dan berteknologi tinggi. ART dioperasikan menggunakan baterai. Alhasil, kendaraan ini dapat meminimalisir emisi gas rumah kaca dan pemakaian energi fosil. Untuk itu, Kementerian Perhubungan memfasilitasi ART untuk diuji cobakan sebagai alternatif moda di IKN. Terkait uji coba ini yang melakukan MOU adalah otoritas IKN dengan vendor yaitu Norinco dengan partisipasi dari CRRC Kindau Sifang. Oleh karena itu, pihak yang melakukan evaluasi apakah ART ini layak dan cocok dengan kebutuhan IKN adalah otoritas IKN, terangnya. Namun, setelah berjalan uji coba selama kurang lebih 2 bulan, otoritas IKN, OIKN, telah melakukan evaluasi. Hasil penilaian hingga evaluasi oleh OIKN, ditemukan bahwa kereta tanpa rel, khususnya sistem otonomus belum dapat berfungsi dengan baik di IKN. Sebelumnya, kereta tanpa rel otonom di Ibu Kota Nusantara, IKN, atau Autonomous Rail Transit, ART, disebutkan bakal dikembalikan ke Cina. Kereta tersebut hasil kerjasama antara otorita IKN dan Norinco, dengan partisipasi dari CRRC, produsen sarana perkeretaapian terkemuka asal Cina. Menteri Perhubungan, Budi Purwagandhi, menyatakan keputusan terkait pengembalian tram otonom terpadu atau Autonomous Rapid Transit, ART, di kawasan Ibu Kota Nusantara, IKN, sepenuhnya berada di tangan otorita IKN, OIKN. Tram otonom terpadu merupakan bagian dari upaya transformasi transportasi ramah lingkungan di IKN. Namun, hingga kini, sistem tersebut belum memenuhi persyaratan untuk dioperasikan sebagai angkutan umum. Sepenuhnya, pengembalian ada di otorita IKN, kata Budi kepada media, Jakarta, Kamis 14 November. Prabowo fokuskan bangun IKN jadi pusat pemerintahan politik. Pekerja berjalan di depan Istana Negara di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, di Ibu Kota Nusantara, IKN, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Senin 11 November 2024. Presiden Prabowo Subianto akan memfokuskan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, menjadi pusat pemerintahan politik untuk kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam periode 4 hingga 5 tahun ke depan. Antara foto, M. Rizal Hidayat. Suasana pembangunan gedung di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, di Ibu Kota Nusantara, IKN, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Senin 11 November 2024. Presiden Prabowo Subianto akan memfokuskan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, menjadi pusat pemerintahan politik untuk kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam periode 4 hingga 5 tahun ke depan. Antara foto, M. Rizal Hidayat. Pekerja membersihkan ornamen taman di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, di Ibu Kota Nusantara, IKN, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Senin 11 November 2024. Presiden Prabowo Subianto akan memfokuskan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, menjadi pusat pemerintahan politik untuk kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam periode 4 hingga 5 tahun ke depan.
Antara foto, M. Rizal Hidayat. Sejumlah pekerja menyelesaikan pembangunan di kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, di Ibu Kota Nusantara, IKN, Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Senin 11 November 2024. Presiden Prabowo Subianto akan memfokuskan pembangunan Ibu Kota Nusantara, IKN, menjadi pusat pemerintahan politik untuk kegiatan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam periode 4 hingga 5 tahun ke depan. Antara foto, M. Rizal Hidayat. Bangun rusun pas Pampres di IKN, BP2P Kalimantan II raih penghargaan. PPK Rumah Susun 3, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan IKN Nusantara, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan, BP2P, Kalimantan II meraih penghargaan pada kategori Kinerja Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, SMKK, pada proyek IKN terbaik bidang perumahan. Penghargaan tersebut diraih atas keberhasilan dalam pembangunan rumah susun pas Pampres di kawasan inti pusat pemerintahan Ibu Kota Nusantara, IKN. Penghargaan tersebut diserahkan pada acara gelaran Pameran Konstruksi Indonesia, KI, 2024 yang telah berlangsung hingga Jumat, 9 November 2024, di Jakarta. Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto mengatakan, pembangunan rumah susun pas Pampres di IKN ini menjadi contoh nyata dari penerapan SMKK yang terintegrasi dengan baik dalam setiap tahapan pelaksanaan konstruksi. SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021, kata Iwan. Menurutnya, regulasi ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja di sektor konstruksi, serta mengurangi risiko kecelakaan dan insiden di lokasi kerja konstruksi. SMKK sangat penting untuk menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja di lokasi konstruksi. Selain itu, SMKK membantu mengidentifikasi dan mengelola risiko kecelakaan kerja, mengurangi potensi insiden, serta memastikan proyek berjalan lancar tanpa gangguan, ujar Iwan. Penerapan SMKK selain bentuk kepatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, juga dapat mengurangi biaya akibat kecelakaan, dan meningkatkan efisiensi serta produktivitas proyek. Dengan adanya penghargaan ini, Iwan Suprijanto berharap dapat terus mendorong peningkatan kualitas keselamatan konstruksi di proyek-proyek selanjutnya. Selain itu, diharapkan bisa memberikan kontribusi positif dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat di sektor konstruksi.